Apa sih nggak jelas ya? Balik di acara Nanda dan Holly Balai Speak Up. Tapi hari ini kita nggak mau speak up dulu ya, karena kita mau perkenalkan sebuah pertanian. Kok pertanian sih? Hasil bumi dari sejenis pertanian itu. Nah, tapi sekarang ada teman saya ini baru datang nih, namanya Om Nanda. Nah, dia baru nyampe nih mobilnya. Om. Weh. Hal. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Sehat, Hal? Sehat. Gimana, Hal? Gimana apanya? Ya, ini kita mau ngapain Oh, sekarang? ngapain? Kan kalau Nanda and Holly Balai Speak Up, Biasanya kita nge-podcast. ngobrol, ya, nge-podcast. Sekarang kita mau di sebuah kita lagi di gudang mana nih Om? Oke, ini gudang kita di sini. Usaha saya sehari-hari, kegiatan di sini. Kita melakukan usaha di bidang pertanian. Nah, bidang pertanian yang kita lakukan di sini khususnya adalah tanaman sorghum. Jadi tanaman sorghum ini cukup banyak manfaatnya. Jadi kita mengkonsentrasikan untuk membesarkan usaha ini. Kita membangun kemitraan dengan banyak pihak, terutama ke petani-petani di wilayah Jawa Barat. Gudang kita ini di Gunung Putri. Jadi kalau dari tol arah Bogor itu keluarnya tol Gunung Putri yang Cibinong itu Enggak tol Bandung ya? Bandung salah. Kalau Bandung tolnya ke Cipularang. Lah kalau dia mau putar balik emang kenapa nggak boleh? Boleh. Nanti nyampe. Nyampe ya. Betul. Gue mau kenalin lo sama ada satu. Ada satu. Nah, Hol. Apaan Om? Ini lo lihat tuh. Ini temen gue nih. Apa? Oh itu temennya ini kendaraan berat gini ya? Iya. Ya Nah, Allah. ini buat di kebun. Kalau mau nanem ya kan, pakai alat traktor begini. Nah, ini rencananya bannya gue mau ganti yang off-road punya nih. Lo lihat deh. Emang bakal berfungsi nih. Ini Nih, kan- jadi banyak ini nih. Dia Iya. mau perkenalkan nih. Gimana sih? Bannya gue mau ganti yang gede, bro. Oh. Gitu. Mentok dong sini. Ntar dimodifikasi. Ya Allah. Ngapain lu mau? Biar bisa pakai off-road. Traktor off-road kan belum ada kan di sini kan. Iya. Ini biasa ya out of the box Toyota banget ya. apa. Iya. Out of the box banget ya. Kita bikin off-road tapi yang balapan traktor semua. Gini, kita kasih challenge. Bisa nggak nyalain? Nyalain dong. Kalau nyalain aja gampang. Nih. Ya. Wah, gue mesti rombak dulu. Dia kayak orang nyuri ya. Iya, jadi kayak James Bond. Kabelnya gitu ya. Kayak orang nyuri. Iya, gue nggak tahu kuncinya kemana nih. Tapi ini persnelingnya apa cara mengendari sama kayak mobil Om? Sama, ada rem, ada gas. Oh. Sama. Ya kalau gas semua ada remnya ribet juga ya. Iya. Ntar masuk ke jurang lagi. Nah Om, ini kan ada beberapa alat-alat berat ini nih yang kita tidak tahu nih fungsinya apa nih, ya. Nah, salah satunya kayak alat yang di depannya sini nih. Yang hijau ini buat apa? Yang hijau ini. Nah, Yang hijau ini kan sebenarnya bukan ini, yang ini nih. oh yang di belakangnya ya? Yang di belakangnya nih, doser nih. Oh. Jadi kalau misalnya mau tanah digemburin gitu kan, dibajak. Oh, dibajak. Kan biasanya pakai bebek ya, ngebajak. Oh, bukan ya? Oke, kayak sapi. Kerbo. Oh, ke kerbo. Sapi, kerbo. Iya, sapi, kerbo bisa. Oh bisa. Bajak. Kambing nggak bisa. Kenapa kambing nggak bisa? Kambing kekecilan, power HP-nya kurang gede. Kalau sapi horsepower-nya gede. Ah, iya. Iya kan? Nah, Daya ini narik. kan horsepower-nya lebih gede lagi. Oh, Jadi lebih gede lagi. kerjanya lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat. Mestinya pertanian kita sih skala modern harusnya udah pakai alat semua. Iya, udah pakai alat Mekanisasi semua. ya. Biar lebih banyak ya. Ya, pemerintah selalu bicara mekanisasi pertanian. Tapi saya keliling tuh kemana-mana, belum ada yang kayak di luar negeri ya. Kalau saya lihat, di luar negeri 2 hektar, misalnya nanam kentang lah ya, itu pemilik lahannya, yang pasti orang bule ya, kalau di Eropa ya. Bukan Ya. orang Arab. Iya, bukan orang Arab. Nah, kalau negara Tapi bisa Arab, aja sih kalau dia beli tanah di sana. bisa, orang Arab bisa. Tapi maksudnya warga negara di situ. Oh iya Itu iya. kan Iya. didukung pemerintah tuh. Dia punya lahan misalnya ada 5 hektar gitu. Nah. Itu dikerjain keluarga aja bertiga paling. Pakai alat semua. Mulai dari bajak, nyiram apa udah semua serba mekanis. Tapi menarik nih, ntar dulu Om. Kira-kira kenapa masih seperti itu di negara kita Om? Kenapa masih
seperti itu karena petaninya sering sekali diedukasi, tapi petani punya mindset dan kebiasaan yang udah turun-temurun. Ada sih, nggak semua, cuman biasanya yang lakukan itu swasta. Kalau petani murni yang punya lahan penggarap atau lahan milik sendiri gitu, mereka tetap masih konvensional. Oke, ini kantor kita. Buat terima tamu di sini. Oh, terima tamu di sini ya? Kita kan baru tahun ini nih di sini nih. Oh. Baru aja, tapi ya masih apa adanya lah ya. Namun kita berpikirnya kan bagaimana melakukan usaha supaya kapasitas produksinya besar. Jadi rencana yang sekarang ada mesin-mesin yang masih skala kecil ini mau dibuat besar, asalkan ada kepastian supply. Sekarang masalahnya di sorghum ini kepastian supply-nya. Supply-nya ya. Tapi di kantor ini Om, ada berapa orang Om di sini yang manpower-nya? Manpower-nya ada lebih kurang 20-an orang. 20 orang ya? Tadinya sih banyak ya, tapi sekarang melihat situasi panen yang belum panen raya lagi, saya belum dapat kabar lagi. Katanya daerah Cirebon, daerah Purwakarta saya bina petani juga. Mungkin berapa bulan ke depan akan banyak sekali. Oh, banyak masuk lagi ya. sini. Nah, semoga Ya, kita preparation lah di sini. preparation lah ya. Oke, Hol. Nah, ini hasil benih yang kita bikin. Sama ada produk yang kita jatuh. Ada gaya gravitasi di sini. Ada gravitasi. Gue pikir nggak ada gravitasi di sini. Jatuhnya jatuh di sini. Ini juga sorghum ya? Ini sorghum, ini tepung Oh, ini terigu. bentuk tepungnya begini. Nah, ini kita proses tepung terigu ya. Terus kita jadiin beras. Berasnya putih nih. Oh. Tuh, ya. Berasnya putih, bersih. Ini 1 kilo. Ya. Terus ada benih yang kita produksi. Tuh. Ini benih-benih, kalau kita kemitraan petani ya kita bantu kasih benih atau kita jual benih yang membutuhkan. Ada gravitasi. Saya kira di gudang Gunung Putri ini nggak ada gravitasi. Nah ini Hol, ini benih bioguma ya. Ini kita lagi proses, lagi perbanyak. Ini juga benih super. Ya. Super 1 berarti ada super 2, super 3? Ada, tapi ya buat saya sih intinya super lah, karena bedanya yang super ini kalau ditanam dia tumbuh muncul bulir, bulirnya nggak dimakan burung. Oh. Tapi kalau bioguma dia lebih gemuk hasilnya. Tapi kalau Lebih bioguma banyak. suka dimakan burung? Ya, kalau lagi musim burung. Oh. Kalau lagi Musim nggak bebek? musim burung, nah musim bebek nggak dimakan sama bebek. Oh, karena bebek bukan Karena bebek bukan burung. burung. Nah Om, ini mesin sebelah kiri saya ini apa sih Om? Ini yang tadi saya bilang chopper, ya. Oh, Jadi iya, ini yang iya, buat iya. mencacah. Oh, mencacah Dari ya? batang dimasukin. Tapi sebenarnya kalau nanti ke depan saya ada rencana beli mesin untuk pemeras. Oh, kayak jeruk gitu ya Om? Bukan. Oh, beda ya? Itu namanya rice cooker. Oh, bukan. Apa namanya? Blender. Blender. Lah kan ada pemeras yang bukan blender Om? Yang dipres-pres begini. Iya gitu ada. Capek dong. Kan karena udah zaman digital Oh, masih iya. begitu. Iya, iya, benar. Nah, ini juga mesin kecil ya. Saya mesti ganti yang besar. Nanti saya mau bikin di luar. Ada banyak ya Om itu? Ini ada 3. Sementara ya prosesnya masih sekitar 5 tonan per hari. 5 tonan per hari ya? Nggak sampai sih, kadang-kadang tergantung kalau dinyalain, dikerjain ya dia bisa banyak. Kalau nggak ada yang kerja kan nggak ada. Tapi kalau nggak ada Hasil. bahannya juga nggak bisa nggak dikerjain juga kan? Kalau nggak ada bahan ya saya cari bahan. Dijahit. Oh, iya. Jadi maksud saya kalau ada tanamannya, Ada bukan tanamannya. bahan dong. Kalau Oke, bahan oke. kan ini kain. Baju ya kain. Ya. Kalau ada materialnya, sorghum dibawa ke sini, masuk sini, batangnya diproses pakai chopper ini. Nah, choppernya ada 3 nih, 1 sama ini. Ini yang agak mendingan bagus nih. Oh, kenapa dibilang bagus Om? Ya, prosesnya agak lebih bagus. Banyak Cuma ya? hampir sama sih. Rata-rata kalau kemarin berdasarkan analisa yang kita praktekkan, 1 hari itu waktu saya dikabarkan mesin ini dibawa ke sini, katanya 1 ton per jam. Oh, Tapi saya praktekin nih,
Ternyata 1 hari 1 ton. Nggak beres kan. kejebak sama Tapi- marketing dong berarti. Marketing atau saya yang salah kali ya. Salah memahami gitu. Apa salah dengar ya waktu Iya, itu. salah dengar. 1 ton 1 jam katanya, 1 ton 1 hari. Satu hari. Nah, ini kali ngomong batang jadi silase, ini bulir. Ya, ini bulir. Bulir-bulir ini nanti diproses nih. Diproses. Di sana prosesnya. Deketin dong. Kayak gimana sih bulir? Ini bulir. Kayak ini ya, kayak hotang ini jajanan anak SD gitu. Jadi kentang digulung-gulung tau nggak? Iya, yang dimut-mut gitu. Iya. Ini bulir ya. Jadi nanti prosesnya di sebelah sana. Tapi ini cocok juga nih buat kayak misalnya buat kasih bunga ke pacar, udah nggak musim jangan pakai bunga mawar om. Kan ada sorghum yang UMKM tuh diambil batangnya gitu ya. Ah. Terus nanti ada bulirnya begini jadi pajangan. Saya pajang di rumah. Oh gitu. Nah, tahu nggak dijualnya berapa? 25.000. Nah, Segitu kan? Tahu? Pernah beli ya buat Iya, pernah pacarnya? beli ya. Oke, jadi ini bulirnya. Oh, Jadi sebenarnya bulir ini bisa macam-macam nanti produk. Om, ini apa sih om? Orang-orang Persija ya om ya? Ngaco Persija. Ini apa? Alat apa? Dryer. Apa hubungannya sama Persija? Persija kan Persatuan Sepak Bola Jakarta. Iya, warna orange om. Oh, Kita orange. pecinta orange om. Tapi itu yang dibikin sama Ahok tuh yang buat nyapu jalan segala macam warnanya orange bajunya. Oh, iya, itu orange. Itu Metro Mini orange. Ini nggak usah bahas warna. Ini bisa bahas warna ya? Ini adalah dryer. Oh. Ya, tapi kecil ya. Nanti saya mau bikin dryer yang besar rencananya. Gitu. Itu nggak pakai angin ya, disemprot apa? Pakai listrik. Oh, pakai listrik. Listriknya menghasilkan apa? Dari PLN listriknya. Iya. Menghasilkan energi. Energi apa? Energi listrik. Nah, ini hall. Ini mesin perontok, bulir. Jadi malai sama bulir yang ini nih dimasukin nih ke atas. Nanti dia keluar. Jadi rontok jadi kayak begini nih. Dia nih rontok. Habis dirontok, biasanya kita masuk ke mesin ayak sana. Hall. Ini lagi kebetulan kita ngobrolnya pas jam makan siang ya. Jadi banyak pegawai yang lagi makan, istirahat. Oh, kalau makan siang pasti makan ya om ya? Pasti makan siang. Kalau bulan puasa kan nggak makan. Itu bulan puasa, namanya puasa nggak makan. Kalau sekarang kan nggak bulan puasa. Oh, gitu. Lagi bulan Mei. Oke, ini jadi mesin untuk pengayak ya. Ini mesin pengayak. Mesin pengayak. Oh, dia ada es nih. Ini ada bolong-bolongnya. Es. Nah, itu buat ngayak es. Nih, kan. Oh, ini pengayak. Jadi, ini pengayak. Ya, buat sortir. Nah, ini keluar 3 nih, lubangnya sini nih. Oh, oke, satu-satu. Nah, ini Itu semuanya keluarnya jenisnya sama. enggak ada grade A, sini ada grade B, terus nih grade C. Gitu loh. Oh, iya, oke loh. Ya, jadi habis dari sini yang grade A-nya Om, ngapain? ini lagi megang yang habis ayakan. Oh, ya. Ayakan yang grade A-nya ini masuk ke mesin soso di sini. Oh, sosok itu bahasa apa? Mesin soso ini kalau pakai R jadi teh botol. Ya kan, jadi ini soso. Oh, gitu. Mesin. Oh, mesin. Sosok. Soso itu jadi yang bulirnya ini kan ada kulitnya. Itu dikupas, makanya disoso. Oh, sosok. Oh. Gitu. Nanti bulirnya jadi bagus. Jadi kulitnya lepas. Kulitnya lepas. Jadinya kulitnya apa? itu jadi dedak. Dedak tuh yang kayak begini nih, debu-debu lah gitu. Oh, ya. dedak-dedak Ini di bebek balik gitu ini ya? ada tempat rumah dedak. Oh. Nah, ini masih kecil ya kapasitas produksi berasnya. Kenapa? Karena segmen pasar beras kan belum terlalu seperti beras Padi. Padahal sorghum tuh bagus kalau dimakan. Itu non gluten, proteinnya tinggi. Buat orang diet kalau cewek mau cantik bodinya makan sorghum. Oh. Istri saya Kalau makan muka sorghum. cantik nggak bisa ya, Dire? Itu masalah gen. Tapi bisa juga operasi. Oh iya bisa. Tapi bukan di Korea. Oh, disuntik sorghum. Bukan suntik sorghum, itu namanya suntik susu. Jadi putih mukanya. Putih. Oh, putih. Badannya nggak dong? Badannya beda.
Jadi itu informasinya yang diberikan tentang sorghum ya, apa aja yang dihasilkan. Nah, tapi saya tuh masih penasaran, sorghum itu fisik tumbuhannya tuh kayak apa sih? Tapi di sini nggak ada yang ngasih tahu. Hal. Lo mau tau nggak sorghum? Sorghum? Mana sorghum? Yang numbuh di luar nih. Jadi kemarin. Oh my god. Sorghum. Ini sorghum. Ini sorghum nih. Tahu nggak kenapa bisa Kayak numbuh? rumput alang-alang ya. Bukan rumput alang-alang. Beda ya. Ini rumput oleng-oleng. Kena angin oleng-olengnya. Ini sorghum. Oh, ini sorghum kayak tanaman jagung ya, Om? Beda, kalau jagung numbuh jagung. Oh, kalau ini itu numbuh ini. Oh, gitu. Di atasnya begitu. Beda ya. Beda. Jadi ini bisa tumbuh karena sebelum Lebaran di bulan April kemarin kita itu karena dryer kan kecil tadi ya. Kita jadi ngejemur nih di sepanjang halaman ini. Ini ada 2000-an meter. Oh. Kita jemur semua di sini pakai terpal. Banyak bulir gitu kan. Karena kemarin yang masuk kan hampir 90 sampai 100 ton ya. Oh. Nah, terus kita keringin. Nah, rupanya habis selesai dikeringin, ini yang jatuh-jatuh nih bijinya jadi Tumbuh ya? Ih, gila. Enak banget ya di Indonesia ya. Naruh bijinya udah numbuh ya, Om Sorga ya. Sorga ya. Jadi bener ya, lagunya Kus Plus. Iya. Ya kan? Tanah kita, tanah surga. Kayu bakar, kayu bakar. Gitu, batu-batu sini. Ternyata Indonesia hebat juga ya. Tanah bebatuan aja bisa ditumbuhin sorghum. Gila, Kus Plus keren banget lagu lo. Om, ini apa sih, Om, tumpuk-tumpuk gini, Om? Ini bekas yang tadi silase tuh nggak jadi kan, udah kelamaan kan. Sapi kalau hijauannya udah terlalu lama gitu, udah kering dia nggak mau. Oh, dia nggak doyan ya? Nggak doyan. Nah, itu kita biasanya bikin kompos buat sorghum. Jadi nanti petani yang mau nanam sorghum di waktu persiapan masa mau tanam itu kan dibajak dulu, terus dikasih kompos. Tapi kompos ini campuran sorghum sama kohe. Tahu kohe? Nggak tahu. Kotoran hewan. Saya mau kenalin karyawan saya, namanya Medina ya. Dia lulusan Pol Banten, baru 1 tahun ya. Jadi saya rekrut untuk penyuluhan ke petani. Namun kalau di pabrik ini Medina melakukan proses seleksi benih gitu. Nah, secara teknis mungkin Medina bisa jelasin. Oke. Baik, sebelumnya saya akan jelasin cara seleksi benih. Nah, di sini ada cara seleksi benih, ada 2 cara. Yang pertama secara konvensional dan modern. Nah, yang pertama secara konvensional ini kita menggunakan kipas angin. Nah, kipas angin secara konvensional berarti ada yang pertama. Yang kedua itu menggunakan sistem air garam. Nah, yang ketiga untuk seleksi benih sendiri itu menggunakan sistem modern. Nah, di sini kan sudah ada mesinnya. Nah, kita pakai mesin sebagai pengayak atau seleksi benih sendiri. Namun, alangkah baiknya untuk seleksi benih sendiri itu menggunakan mesin supaya pada proses penseleksian benih tersebut dapat terseleksi secara baik dan mendapat hasil yang optimal, begitu. Di sini kita juga mau ngajak para petani, Om ya, buat menanam sorghum. Nanti hasil dari buminya kasih ke sini. Gitu ya. Harapannya begitu. Harapannya gitu. Jadi saya berharap di Jawa Barat ini para petani bisa menanam sorghum. Hasil panennya kita akan tampung di sini. Ada bulir, ada batang ya. Tetapi khusus untuk produksi saat ini ya, itu kita output produksinya untuk yang ke pangan, baik itu beras atau tepung terigu, dan juga untuk yang pakan. Pakan ya. Pakan itu ada pakan sapi, batangnya kan tadi saya cerita jadi pakan sapi. Iya. Terus bisa jadi pakan ayam, Betul. pakan burung, pakan ikan, dipalitisasi ya. Nanti kalau ada produsen yang mau order apa, Ya bisa dong. iya, Bisa. kontaknya ke Om Nanda aja ya, atau kan Iya. di deskripsi bawah. Ya, jadi gudang kita ada di Gunung Putri. Gunung Putri. Nanti ada nomor teleponnya di sini. Di mana, Om? Nggak ada. Ini nggak kelihatan. Saya sih bisa lihat. Terima kasih, gue Holly. Ya, gue Nanda. Dadah.